Semacam sekarang lagi semarak nih ya. Acara-acara apa? Live streaming. Live streaming. Ya, itu udah bisa jalanin. Cuman tetap aja sekarang ada lagi tetap didatangin juga, dibubarin juga. Oke lah, pekerja seni nggak dapatkan bantuan, macam dana sosial nggak apa-apa. Yang penting gini, ada solusi. Nih, terus aja pekerja seni sekarang udah kayak bandar narkoba. Iya, manggung sono, gerbek, manggung sini, gerbek. Ya. Gitu. Tapi kalau di dangdut ada 5M beda loh. 5M beda. Pekerja seni beda 5M. Yang satu Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, merequest lagu, menyawer. Itu cuman boro-boro kalau mau request lagu kalau menyawer, orang baru balan aja di stop. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Dah, Bang Kligar bingung doang ini. Ngapain ya? Bingung nih dia. Mau sono lockdown, mau situ lockdown. Don. Terus mana-mana. Kerja kagak, makan mah pengen tiap hari. Kagak ada temen pisan apa ya datang kemari gitu kali ini. Ya, ini warung yang beli kagak. Pantes banget dagangan gua makan sendiri ini. Doi. Ya, kaki bengek nyampe. Sehat doi. Halaman doi, ya kan? Biar kayak orang-orang. Halaman silimin. Aduh. Doi. Ini yang dagang ada nggak sih doi? Apa? Ini dagang? Lockdown. Bang, kopi bang. Justru ini warung begini buka doang. Terus? Nggak tutup, jadi nggak buka tutup. Nggak buka tutup ya? Iya. Buka itu 24 jam doi namanya doi. Iya. Langsung jadi aja kayak di sinetron. PU-nya bagus. Aduh, gue demen nih yang begini nih. Jadi gini doi, gue udah lama banget ini kagak kerja semenjak corona tiba doi. Lah, gue udah 8 tahun doi kagak kerja. Nah, Nggak kerja. Coba gimana tadi? semenjak corona, gua itu nganggur doi. Nah, Nganggur. sekarang lo bayangin aja, udah 8 tahun gua nganggur. Ya kan? Ini segala macam apa juga dikaitkan sama corona. Lah, 8 tahun nganggur. Nah. Lah corona aja baru hampir 2 tahun. Yang 6 tahun yang mana? ya berarti nganggur kan? Jangan gara-gara corona, apa-apa sih buat alasannya corona. Wah, nganggur 8 tahun alasannya corona. Lah corona hampir 2 tahun. 6 tahunnya kemana? Ya itu dia doi, makanya. Jadi 6 tahun gua nganggur, pada saat gua mau ngelamar kerjaan, tiba-tiba corona. Ya kan? Sekarang yang udah kerja aja dikeluarin doi. Yang kerja balik keluarin ya? Nah, sekarang orang-orang pada keluar masa yang lihat gua masuk. Harusnya gantian. Aduh. Apalagi doi, zaman sekarang nih doi, ribetnya minta ampun doi. Banyak duit lu romannya itu. Ya elah. Aduh. Biasanya digini ada yang jatuh juga. Iya. Sesek. Bukannya duit. Ya emang zaman, makanya kita zaman ngomongin corona kita bingung ya. Iya. Makanya semua sekarang pada nganggur. Banyak pengangguran. Pegawai pada dipecat-pecatin, nanti diberhentiin. Terus orang usaha sekarang ya bagaimana dia mau usaha, dia mau dagang. Yang beli kagak ada. Iya. Karena yang beli harus punya duit. Nah yang beli kagak punya duit. Dia mau beli pakai apa? Yang kerja mah masih mendingan doi. Nah, Misalnya dirumahkan atau kerja di rumah. ya Masih mending dapat gaji. masih dapat gaji, walaupun Ya, setengahnya. Walaupun rasanya. setengahnya ya. Ya. Ada yang kesian doi. Siapa? Ya para pekerja seni doi. Nah ini. Itu. Ya kan? Sekarang lo mau tahu ya, pekerja seni itu penghasilannya itu nggak netap. Nggak netep. Kalau ada job,
Kalau dapat ada duit. job dapat duit. Iya, kadang-kadang malah dapat job nih. Sekarang nih, duitnya habis. Habis, Mata masih belekan. Iya. Duit udah habis. Udah habis buat bayar ini, buat bayar itu. Lah, Ya, iya, kan? karena apa? Memang nggak netap. Iya. Penghasilannya nggak setiap hari, Iya. nggak setiap bulan. Kalau ada job ya dapat duit. Iya. Nah, apalagi sekarang jebret, corona, lockdown. Lockdown. Pekerja seni bagaimana? Iya. Sekarang asal nih terus terang aja, pekerja seni sekarang udah kayak bandar narkoba. Iya, manggung sono grebek, Gerbek. manggung sini grebek. Iya. Wah, elah elo. Lah, yang gue dengarnya tukang gendang bukan sampai buka warkop. Siapa? Tukang gendang. Ini hasil saweran. Tukang gendang yang buka warkop, Iya. ya kan? Kagak ada job. Iya. Ini bagus ya nih. Iya. Jadi dia mah dulu dengar cerita, dia mah kalau dapat saweran, dia nggak jajanin. Dia nggak jajanin. Cuma dikumpulin. Kumpulin banyak. Kumpul, cuma asal dapat 10.000 celeng, Celeng. 15.000 celeng, Celeng. 50.000 celeng. Langer lama-lama tuh dia lu. Nah ini kita ini keluar. Tapi bagus nih, masih ada. Mudah-mudahan teman-teman juga ada yang begini juga. Ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin, punya Iya. usaha, walaupun bagaimana nyambung hidup. Kita mah ngedoain biar ada yang ngikutin jejaknya. Betul. Tapi tukang gendang mah marah kalau ada yang ngikutin. Lah dagangan dia nggak laku kalau semuanya dagang warkop. Lagi tukang gendang mah nggak bisa diikutin. Jangan gini yang ngikutin ya. Nggak bisa. Oh. Ya kan cuma diem aja. Diem aja ya. Aduh. Nggak diikutin. Cuma diem aja. Nah itu makanya kan sebenarnya semua juga kena dampak. Dampak. Kena dampaknya semua. Gitu. Bukan cuma hanya pekerja seni, bukan. Iya, banyak. Ya pengusaha-pengusaha mungkin kita cuma melihat sebagian satu sisi, sebelah sisinya ya kayak gitu. Ya karena yang terdekat dengan kita itu memang teman-teman pekerja seni, teman-teman entertainment. Gitu yang banyak mendapatkan sekarang ini dampaknya kayak gitu. Memang ya udah terbukti memang sekarang ya apalagi namanya pekerja seni yang bekerjanya itu penghasilannya itu dari tempat-tempat acara orang hajatan. Ya kan apalagi giliran mau hajatan kan kerumunan orang doi. Oh iya, orang ngumpul. Orang protokol kesehatan 5M. Iya. Gitu. Tapi kalau di dangdut ada 5M beda loh. 5M beda. Pekerja seni beda 5M. Yang satu Mencuci tangan, mencuci tangan, memakai masker, memakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak. merequest lagu, menyawer. Yang dua beda lagi. Aduh. Itu cuman boro-boro kalau mau request lagu kalau menyawer, orang baru balan aja di stop. Itu dia. Gimana ya itu? Apa? Sekarang gini, Doi. Kalau kita ngelihat, kalau yang karyawan mah kita istilahnya yang dipecat-pecatin ya udah akhirnya paling usaha ya kan, usaha lain. Ya karena ada pesangon. Ada pesangon. Nah sekarang kalau yang apa namanya pengusaha-pengusaha kayak orkes, ya kan, itu alatnya kan beli dia duit, bukan boleh nuyul, bukan boleh ngepet. Ya iya beli lah. Kalau nggak dipakai, kan lama-lama rusak. Kerugian lebih besar lagi. Betul. Yang nyewa belum tentu ada. Sekalinya ada di cancel. Nah, itu kadang-kadang suka kasihan juga. Nah, kira-kira Doi, itu kalau yang kayak gitu, kira-kira dapat bantuan nggak ya Doi? justru itu. Ini kita para pekerja seni dari pas mulai corona itu melanda Indonesia, itu nggak ada yang namanya di Indonesia ini kan bukan hanya di kawasan Tangerang Selatan ya, bukan hanya kawasan Tangerang Selatan atau kawasan Jawa Barat atau mana, pekerja seni itu banyak, di Indonesia banyak. Makanya apa ya, jadi semacam kayak komunitas juga kerja, jadi banyak banget. Ya kalau menurut saya nih yang saya tahu daerah sini nggak ada yang namanya nih, misalnya daerah Tangerang Selatan, dapat bantuan khusus pekerja seni. Iya. Gitu. Karena apa? Ya mungkin satu sisinya jawabannya kenapa pekerja seni nggak dapat bantuan dari pemerintah gimana? Mungkin karena nggak ada pajaknya, mungkin karena perusahaan-perusahaan lain kan biasanya pajaknya gede macam. Tapi sebenarnya pekerja seni juga ada pajaknya. Ada pajaknya. Nah sekarang kita manggung, kita main nih, acara-acara event. Ada gaji kita dipotong kan? Iya benar. Ada pajaknya. Iya. Makanya kan pekerja seni juga harus punya NPWP. Nah, kalau nggak punya NPWP kan potongannya gede. Benar. Ya kayak gua ngerasain ya, gua acara event di satu tempat pemerintahan dengan sekian itu ada potongannya. Ada potongan. Berarti itu kan pajak ya. Gitu, berarti kan pekerja seni juga ada pajaknya juga. Iya. Itu. Lagian dulu ya, kan pejabat kita juga kan ada yang orang seniman Doi. Nah, dia juga ngerasain Doi. Nah itu. Lo kan dia kagak bisa bantuin Doi. Iya makanya ya itu. Nah, ibaratnya nih ya,
banyak seniman-seniman Indonesia, seniman-seniman kita, entah itu apa namanya penyanyi, terus entah itu dia pemain sinetron. Nah itu kan pekerja seni juga, dia kan tahu istilahnya lapangan di apa namanya istilahnya orang-orang lapangan kayak kita nih, kayak lu pada, masa dia nggak bisa ngerasain sih betapa perihnya, betapa perih. Itu lagu siapa? Tahu. Kalau gue sekarang begini saya berpikirnya, oke lah pekerja seni nggak dapatkan bantuan macam dana sosial nggak apa-apa. Yang penting gini, ada solusi. Makanya banyak teman-teman suka bikin status, wah nggak perlu dapat bantuan, wah nggak perlu dikasihanin, tapi yang penting gue dapat solusi biar gue bisa bekerja. Tuh banyak kayak gitu. Nah makanya kita ke para pemerintah nih, pemerintah masih buat para pekerja seni, oke lah kita nggak apa-apa, nggak perlu nggak dapat bantuan segala macam, yang penting gue dapat solusinya. Buat para pekerja seni silakan bisa berkreasi, bisa manggung, bahasanya kan manggung gitu ya, tapi dengan bla 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 bla. Itu mah dapat bla bla, bukan dapat solusi. Iya bla bla maksudnya. Maksudnya dapat solusinya dengan cara harus begini, harus begitu. Mengapa begini? Mengapa begitu? Jadi harus ada ininya juga. Insya Allah kita juga para pekerja seni tetap mengikuti peraturan. Gitu. Misalnya dari pemerintah boleh manggung tapi isinya kayak semacam sekarang lagi semarak nih ya, acara-acara apa live streaming ya, para pekerja seni itu sekarang kayak dangdut, bukan hanya dangdut aja sih, saya perhatiin tuh ada grup-grup band juga mengadakan live streaming di dalam studio, jadi kayak konser cuma dia bikin streaming indoor. Jadi nggak ada penonton. Penontonnya di rumah. Nonton live streaming kayak gitu. Itu udah bisa jalanin. Cuman tetap aja sekarang ada lagi, tetap didatengin juga, dibubarin juga. Nah, itu alasannya ngapa kalau begitu? Katanya tetap masih ada orang ngumpul juga. Gitu. Padahal kita udah bilang ini kita ngadain live streaming ini cuma hanya ada kru dan pengisi acara. Iya. Tuh, cuman kita nggak mau napik juga, nggak bisa ini lagi. Memang kalau di dangdut itu sistem kan sawer. Penghasilannya sawer. Nah makanya kadang-kadang orang juga nyawer. Ya itulah, orang punya duit itu macam-macam. Dia pengen nyawer yang pengen dilihat orang. Jadi pengennya nongol, tampil. Padahal kita juga sudah bilang eksis ya kan. Kita udah bilang jangan datang, jangan hadir, nyawernya transfer aja. Iya. Nah, ada alasannya lagi. Kenapa dia nggak bisa transfer? Iya. Ada dua kemungkinan. Satu, di ATM-nya ada duit. Dia nggak punya m-banking. Malas keluar. Apalagi cuaca lagi kericik-kericik. Lo kan gue keluar cuma buat nyawer doang. Nah, itu. Kan gitu. Ada lagi orang punya duit. Tapi bukan di ATM, duit cash. Jadi pengennya datang. Lo kan biduannya gue panggil kemari. Nah, ya kan nggak mungkin. Alatas. Itu dia. Hamdan. Iya. Benar. Jadi memang banyak dampaknya gitu. Cuman ya itu tadi kita pekerja seni itu nggak apa-apa lah, nggak ini, yang penting diberikan solusi lah. Iya. Untuk para pekerja seni apa nih solusinya biar kita tetap masih bisa berjalan walaupun jikjak, walaupun bahasa kata jalannya dingkring, tapi masih bisa. Gitu. Tapi yang gue kesian Mado ini sebenarnya selama pandemi corona, ya kan? Itu anak sekolahan nih. Kenapa anak sekolahan? Coba enak. Kagak sekolah tapi bayar, Doi. Kagak sekolah tapi bayar. Iya. Nah, itu dia. Ya, kita itu jadi permasalahan juga. Kagak sekolah tapi bayar. Nah, kita berbalik lagi ke guru. Nah, guru itu ada 4 huruf. G-U-R-U. Nah, guru G. Gara-gara guru, masyarakat bisa pada cerdas. Usahanya buat mencerdaskan masyarakat diajarin. Iya. S. Wow. R. Rakyat bisa cerdas, bisa pinter karena belajar, ada gurunya. Iya. U lagi. Ya usahain bayar, kesian guru juga yang dibayar. Iya, benar. Itu. Jadi berbalik kan. Iya. Kita sebagai orang tua punya anak nggak sekolah, tapi harus bayar. Iya benar. Kalau kita nggak bayar, guru juga punya keluarga. Benar. Punya anak. Benar. Lah jangan ngempanin dari mana? Benar. Nah ini perputaran. Jadi ada rantai-rantainya tetap nyambung. Iya. Cuman ini pongkolnya di mana? Itu Doi, kalau kita ngomongin masalah sekolahan, ya kan anak-anak sekarang, itu gue bingung nanti 10 tahun kemudian
kalau dia reuni kayak gimana ya Doi? Reuninya online. Iya. Kayak kita nih misalnya. Pas ketemu sama temen, jelas ya kan, pasti kan, oh lu tuh yang dulu bandel banget tuh, ya kan. Terus, oh dia nih yang pintar banget, yang butuh buku. Yang sekarang ini nanti ketemunya gini. Oh ini dia nih yang sinyalnya jelek banget. Ini dia nih yang sinyalnya jelek banget. Iya. Oh iya. Oh ini nih yang kalau kita lagi belajar bareng lagi gini, cuma nontonnya lain. Jadi beda ya reuninya. Iya, reuni gitu pembicaraannya. Iya. Kan lu kan lebih deket sama orang-orang yang pekerja seni nih, kayak penyanyi dangdut, kayak istilahnya apa namanya orkes kayak gitu. Nah, karena kan lu terkenal sebagai MC kan? Enggak. AJB. Antar jemput Q2. Nah, itu dampak-dampak yang dirasakan atau keluhan-keluhan tuh kayak apa sih, Dul? Iya, banyak banget. Ya kayak gitu, seperti tadi itu. Keluhannya ya memang kita udah nggak seperti dulu. Nah, kayak kan kita ngadain begini, didatengin, ditutup gitu. Makanya tadi bilang solusinya lah. Enggak, maksud ya kan didatengin, ditutup. Nah, solusinya apa, lu ngasih duit apa? Enggak, solusinya kita cuma pengen solusinya gitu doang, dikasih solusinya itu, dikasih cara lah. Kasih cara, kita disaranin harus begini. Anak musik kalau pengen jalan harus begini, kayak gitu. Makanya kita butuh itu, biar bisa kita tetap berjalan. Tapi kayak gimana? Kalau kayak gitu susah Dui caranya Dui. Nah, Yang kan namanya orkes dangdut udah pasti ada orang di sekelilingnya. Betul. Setelah ada musik di depan panggung udah pasti ada orang yang joget. Nah, dari itu kalau menurut saya nih, pendapat saya, kalau kemarin-kemarin kan kita orang hajatan hiburannya itu pakai panggung. Iya. Di luar. Nah, di luar kan. Nah, sekarang kita juga sebenarnya udah bisa mengikuti, udah bisa punya solusi sendiri. Kita nggak usah pakai panggung, kita main di dalam tenda. Dalam tenda maksudnya? Nggak pakai panggung, lesehan. Oh. Apa ya nyebutnya? Gempor. Jadi orkes gempor. Jadi sama rata sama pelaminan. Iya. Karena gini, kita main dangdut di dalam tenda itu kita nggak ngundang penonton. Kita benar-benar menghibur tamu undangan. Iya. Ya kan? Yang mengundang itu siapa? Yang hajat. Gitu. Jadi bukan kalau kita main dangdut di luar pakai panggung itu di luar tenda, memang itu bebas. Itu mengundang masyarakat. Mengundang masyarakat juga, dan artinya bebas buat siapa aja. Gitu. Tapi kalau kita main di dalam tenda, kita kan hanya menghibur ya yang datang para undangan. Iya. Gitu, nggak ada orang lain. Iya, yang ngerti gua. Gitu. Jadi kalau itu kan sebenarnya dengan cara itu pun kita sudah alhamdulillah udah bisa berjalan kayak gitu, udah alhamdulillah. Apalagi sekarang job lagi jarang. Wah, job berapa nggak sikat segala macam itu sebenarnya jadi masalah juga, jadi timbul permasalahan. Ya misalnya gini, tuan rumah manggil saya, udah deal, udah bla bla bla, misalnya sekian juta, tahu tuh Bang Bungki punya bendera juga nih, Bang Bungki benderanya, wah bendera gua nggak tampil nih, gua pengen tampil lah, jatuhin harga segini, ya kayak tuan rumah. Oh, gue murahan aja, sama ngono. Itu kadang-kadang teman-teman tuh jangan sampai terjadi kayak gitu. Teman-teman kita lagi pada susah gini, buat teman-teman entertainment, pimpinan harus jangan kayak gitu. Kita tetap. Yang susah bukan lu doang. Nah, kan? Semuanya yang kita juga pada susah. Kita berbalik ke rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing, tapi jangan disikut. Nah, itu. Ini diketek daripada disikut. Iya benar. Nah, diketek ngap-ngap dah. Ibaratnya kayak orang mancing jadinya. Nah, satu kolam rame-rame. Iya. Belum tentu dapat semua. Nah, masing-masing udah ada lapak kan? Udah ada rezekinya masing-masing. Gitu. Itu masing-masing, jangan istilahnya jangan ngejatohin banget. Nah, gitu. Itu makanya kadang-kadang kita juga sama teman-teman Asian nerima acara, kalau bisa mah ayo dong kita kompak buat teman-teman entertainment, ayo kita semuanya serentak nih, nerima acaranya segini jangan sampai kita saling menjatuhkan. Karena apa? Kalau ntar saling menjatuhkan timbulnya jadi permusuhan. Bukannya malah baik, malah jadi ricu. Apalagi dunia entertain itu kan ya elah sempit banget. Iya, paling gedenya 10-12. Panggung paling gede 10-12. Ada gedean lagi. Iya, 12 kali 20. Iya, rigging. Iya, itu kan acara event. Apalagi dalam tenda mah ya 56, 43, 44 gitu. Tapi benar juga Doi apa yang lu bilang tadi. Jadi acara
kayak dangdutan, organ tunggal. Intinya itu menghibur para tamu, Nah, bukan mengundang masyarakat yang ada di sekeliling ya. Kita kan kalau main di dalam tenda mah hanya tamu undangan yang datang yang hadir. Orang luar mau datang, Iya. Malu ah. malu ah, masa iya gua kondangan dulu. Iya. Malu ah, gua nggak kenal sama yang ngajak, ntar gua nggak kondangan gua malu. Nah, gitu. Tapi benar juga tuh kayak gitu. Itu bagian dari solusi tuh. Iya, bagian dari solusi. Dan kan sekarang pun orang hajatan juga sekarang sudah ini lah mengikuti protokol kesehatan. Iya, dari di depan udah disiapin karena. Nah, sekarang itu tamu undangan kalau baru nyampe itu, kalau dulu kan dapat souvenirnya gantungan kunci atau centong atau apa. Sekarang nggak enak. Apaan? Dapat masker. Souvenirnya masker. Iya, benar. Iya. Sebenarnya sekarang nambah biaya loh orang hajatan. Iya. Iya, karena satu nyiapin masker juga, souvenir juga kadang beda lagi. Iya. Itu yang nyiapin apa namanya? untuk cuci tangan. Cuci tangan. Iya. Hand sanitizer. Ya itu hand sanitizer. hand sanitizer. Ya, gue juga bingung nyebutnya. Iya, itu. Ya, yang penting gue ngomongnya jangan sampai kita kekobok mulu. Iya. Ya itu. Itu. Makanya kan pernah ada kejadian orang hajatan itu dibubarin, ditutup hari H-nya. Hari-hanya. Karena kita gini ya, ya itu kita nggak tahu permasalahannya gimana. Cuman ngelihatnya gitu ya, kesiannya gini, orang dibubarin pada hari H-nya, itu prasmanan udah ada, udah mateng, daging segala macem lah prasmanan sama orang hajatan kan enak, udah ada. Sedangkan hajatan ditutup, itu mubazir. Jadinya kita dosa sama makanan. Iya. Gitu. Harusnya ya buat pemerintah ataupun bapak keamanan ini yang kayak gitu tolong janganlah, kalau bisa dinasihati atau tetap kalau misalnya udah terjadi kayak gitu ikutin aja protokol kesehatannya, dipantau kalau perlu, di situ petugasnya nongkrongin di situ. Atau mungkin gini seharusnya kalau misalnya kita mau buat hajatan, istilahnya sebelum kita cetak undangan kita lapor dulu. Ya kan, kalau sekarang ini kayaknya mesti wajib lapor. Wajib lapor artinya gini, pertama kita lapor ke RT RW bahwa kita mau ada hajatan bulan depan atau 3 bulan yang akan datang misalnya. Habis laporan RT RW kita tembus ke kelurahan. Habis tembus kelurahan baru ke kepolisian. Karena apa? Karena bakal ada keramaian di situ. Keramaian dalam arti bukan keramaian kerubungan, yaitu keramaian hajatan gitu. Mungkin supaya nggak mubazir. Ini mungkin ya. Tapi kan tetap aja izinnya nggak keluar. Ya. Masalah izin keluar atau enggak itu kan yang penting kan kita udah ngomong dulu istilahnya. Udah laporan ya. Udah laporan. Untuk sekedar mengetahui. Iya. Tapi kalau misalnya udah izin udah dilakukan, terus ya segala macam apa namanya izin dari kelurahan udah dilakukan, terus tiba-tiba pada saat hari H-nya dibubarin, nah itu gua nggak tahu dah tuh. Iya, memang permasalahannya emang nggak boleh ada kerumunan. Iya. Gitu sekarang kan kalau misalnya yang namanya orang hajatan, istilahnya orang hajatan mau nggak mau istilahnya pasti ada kerumunan lah, ya kan. Nah sekarang apa mungkin nih Dui? Apa mungkin? Mungkin di masa pandemi ini, ya kan, corona ini nggak boleh ada orang hajatan. Karena apa? Menghindari kerumunan. Kan nggak mungkin juga, Dui. Kemarin juga sempet aneh ngeliat ada orang hajatan benar-benar mengikuti protokol kesehatan dari cara mengundangnya. Jadi di situ tertera ada undangan, misalnya dia ngundang 1000 orang. 1000 orang misalnya. Yang 100 dari jam segini sampai jam segini. Iya. Terus yang 100 lagi dari jam segini sampai jam segini. Jadi bertahap. Gitu. Jadi bertahap. Terus ya di lokasi lah udah pasti siap semua masker macam ada yang seperti itu. Ada. Di kampung itu Nah, ada. tapi itu berjalan nggak, Dui? Itu tuh berjalan. Tapi hiburannya kagak. Hiburannya kagak. Enggak. Hajatnya jalan, hiburannya kagak. Hiburannya kagak. Iya. Makanya di masa pandemi saat ini sekarang kita yang penting mah kita baru bersabar aja dah. Teman-teman semuanya yang penting tadi kita pikiran jernihin, jangan banyak pikiran apa-apa biar sehat dah, biar imun kita namanya stamina kita tetap terjaga. Nah, sekarang nih istilahnya di samping kita ini mendoakan teman-teman supaya sehat, jaga imun, kira-kira untuk teman-teman terutama pekerja seni nih di masa pandemi ini apa kira-kira yang mesti disampaikan dulu? Ya buat teman-teman semuanya ya
Pembahasan kan kita ngeluh bagaimana gak, emang Iya. kalian dengerin. Emang iya istilahnya Iya, kita ya. mau ngeluh bagaimana gak, namanya ya sekarang mau orang pada sebodoh. Iya, Yang penting mah namanya kita di rumah pada tentrem, pada berkeluarga pada tentrem, pikiran kita namanya pada sehat, semua pada cerdas, begitu juga usaha. Penting mah namanya kita di rumah pada sehat, semua sekarang lagi pada begini. Cakep. Film lagi pada begini keadaannya. Cakep. Sabar aja. Iya. Mudah-mudahan nanti siapa tahu besok, lusa atau minggu besok atau bulan depan corona udah pergi. Nah itu kita job kita nanti bakal melimpah. Iya, amin. Itu rezeki kita banyak. Itu sekarang biarin beda. Ya teman, buat pemerintah untuk masa saat ini berikanlah solusi, jangan kita dijejelin peraturan. Ya. Percuma dijejelin peraturan karena kan ada prinsip pada beda, peraturan dibuat untuk dilanggar, ntar malah pada ngelanggar. Udah. Begitu. Udah. Mendingan Udah. Iya, emang udah. Sedih ya. Berikan solusi buat kita semua pada langgar, ntar malah pada ngelanggar. Tuh. Betul, mantep tuh ya. Iya. Iya. Kita mau ngopi aja deh, udah deh. Kang warung mahal lagi ya. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini.